Pada ayat 86 Allah berfirman, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat yang matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Dari ayat ini banyak yang berpendapat bahwa Laut Hitam di utara Turki merupakan lokasi yang dimaksud. Sebab, sesuai namanya, Laut Hitam memiliki kondisi geografis yang dipenuhi dengan lumpur hitam dan jarang diterangi oleh sinar matahari. Akibatnya, air pada laut ini tampak berwarna biru gelap. Sementara itu, pada ayat 90 Allah berfirman, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Lokasi yang dicirikan dengan matahari yang terus bersinar banyak dipercaya berada di barat Laut Kaspia, sebuah wilayah yang kini telah menjadi kota Baku, ibu kota dari negara Azerbaijan. Sebab di tempat ini, matahari dapat bersinar sepanjang tahunnya. Dan ciri-ciri terakhir yang Allah sampaikan mengenai lokasi pengembaraan Nabi Zulkarnain adalah keberadaan dua gunung yang besar, sebagaimana dalam Surat Al-Kahfi ayat 93. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 93. Tidak jauh dari Laut Hitam dan negara Azerbaijan, ternyata kita sudah dapat menemukan jajaran pegunungan yang membentang bernama Pegunungan Kaukasus. Di kawasan ini dikenal sebuah lorong sempit tempat Ya'juj Ma'juj terkurung yang disebut Lorong Daril. Akhirnya, banyak orang yang meyakini bahwa di tempat inilah Nabi Zulkarnain membuat tembok untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Islampedia, di antara yang disebutkan oleh para ulama dari kisah-kisah Nabi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tetapi diceritakan dalam beberapa riwayat dan ditulis oleh para ulama dalam beberapa kitab, di antaranya Ibnu Katsir menulis dalam kitab Qasasul Anbiya, dikisahkan tentang Nabi Sam'un Al-Ghazi. Nabi Sam'un Al-Ghazi adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kemampuan lebih, memiliki fisik yang kuat, mampu untuk bisa mengalahkan orang dalam jumlah besar. Bahkan ketika kala itu Nabi Sam'un Al-Ghazi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel, yang Bani Israel pada masanya itu mampu untuk bisa membuat bangunan-bangunan besar. Nah, itu Nabi Sam'un Al-Ghazi itu mampu untuk bisa mendorong dua tiang yang besar itu hanya sekedar dengan dua tangannya. Sehingga kala itu tidak ada orang-orang zalim yang mampu untuk bisa mengalahkannya, termasuk raja-raja zalim kala itu. Sehingga apa? Dakwah yang ada pada Nabi Sam'un ini mampu untuk bisa mendapatkan hati di antara hati para Bani Israel. Karena apa? Kekuatan yang dimiliki. Sampai akhirnya banyak kisah yang diceritakan. Ada orang-orang yang tidak suka sehingga mampu untuk bisa memprovokasi istri sang Nabi untuk bisa membuat atau mencari kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Sam'un, sehingga kisah-kisah yang diceritakan. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang Nabi kekuatan, berikan kepada sang Nabi ini kemampuan yang kala itu oleh masyarakat yang ada di sekitarnya tidak dimiliki. Bahkan kekuatannya itu kekuatan yang kalau bahasa kita sekarang super power gitu, dengan fisik yang ada. Tentu tidak lain apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ini ataupun kepada siapapun dari orang-orang soleh adalah sebagai bekal bagi mereka untuk mampu menjalani perintah dari Allah, berdakwah kepada masyarakatnya dengan lebih baik lagi. Cerdas beragama dengan Islam. Sobat Islampedia, sebuah untold story berpendapat bahwa Zulkarnain ternyata justru hidup pada masa kenabian Ibrahim alaihissalam. Nama Zulkarnain sendiri dipercaya merupakan sebuah julukan pada seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana. Keterangan ini diperkuat oleh ayat Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 84. Sungguh, kami telah memberikan kepadanya kedudukan di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 84. Nama Zulkarnain adalah salah seorang dari dua raja adil dan bijaksana yang pernah ada di bumi. Menurut kisah dari Ubaid bin Umair, Zulkarnain adalah sepupu Nabi Khidir dari pihak ibu.
Nabi Khidir juga pernah menjadi menteri sekaligus penasihat dalam kerajaan Zulkarnain. Bahkan Zulkarnain diyakini juga melakukan ibadah haji bersama Nabi Khidir dengan berjalan kaki. Saat Nabi Ibrahim mengetahui kehadirannya, beliau langsung keluar dari kota Mekah untuk menemui dan mendoakannya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Zulkarnain lalu melakukan tawaf bersama dengan Nabi Ibrahim dan melakukan kurban di sekitar Mekah. Dalam kitab Al-Muhadarah Al-Awali yang dikutip Ibnu Katsir, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim lantas memeluk Zulkarnain yang menyatakan diri mengikuti syariat yang dibawa olehnya. Wallahu a'lam bishawab.